sawabiqul himami la tahriku aswaral aqdar. Ya. Kerasnya kemauan yang bergelora tidak akan mampu mengoyak tirai takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Ini ada satu paragraf yang menarik yang tadi dibaca. Al-muridu shodiqu idza kana faniyan fil ismi mahma ihtamma bi syai'in kana wa in kana faniyan fid dati takunu syai'u alladhi yahtajuhu qabla an yahtamma bihi aw kalamun hada ma'nahu wa huwa sahihun. Nah, di sini yang membuat kita itu iri gitu kan, bagi kita yang baru belajar tentang ilmu-ilmu tasawuf yang dimulai dengan pertama kita sebagai hamba, yaitu jalannya itu yaitu dengan berzikir. Zikirnya biasa, dengan zikir-zikir biasa yang kemudian bertingkat, bertahap, naik, yang pada endingnya adalah tarekat ya. Nah, fana ini hanya bisa atau yang biasa Allah berikan kepada orang-orang yang tingkatan sufinya sudah tinggi, sehingga dia kalau sudah fana zat, maka dia tidak ada sesuatu yang dipikirkan kecuali Allah terus. Sehingga ketika dia berdoa sekedap matra gitu ya, nah, itu apa yang dia inginkan langsung terkabul. Nah, ketika si murid yang shodiq ini sudah bisa seperti itu, maka kita ini ketika mendengar cerita murid shodiq yang sudah fana, kita itu ada kekerasan, ada kemauan keras untuk kita ini ingin seperti dia, padahal tingkatan kita belum ke situ. Sehingga ketika kita berusaha keras, ya, kemudian tadi itu keinginan keras, kadang-kadang himmah kita tertutup oleh hijab Allah, sehingga tidak sama dengan al-muridus shodiq yang tadi yang sudah dibaca itu. Kemudian ada satu ibarat lagi, manusia itu dilahirkan dalam keadaan muslim, kemudian mati dalam keadaan kafir. Ada yang keadaannya pertama Allah lahirkan dalam keadaan kafir dan mati pun dalam keadaan kafir. Nah, ini di Al-Quran ini tokoh-tokoh yang nama-namanya disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, ini kan nama-nama yang sudah Allah tentukan bahwa mereka termasuk ada orang yang baik dan ada orang yang tidak baik, atau ada pemain antagonis ya, antagonis dan protagonis gitu. Sehingga ya kejadian seperti Abu Jahal, Abu Lahab dan lain sebagainya, Fir'aun, nah itu Allah sudah menentukan orang-orang itu secara naluri kasihan amat gitu ya. Ya Allah tentukan orang-orang seperti itu untuk menjadi orang-orang jahat. Kemudian tentang al-muridus shodiq, nah tadi itu kalau misalnya kita hubungkan dengan fal yughayyir itu ya, fal yughayyir biyadihi itu kemauan keras ya, itu bisa berubah dengan hamba-hamba Allah yang sudah berusaha. Tetapi ketika berusaha gitu, kita masih tetap tuh ya tidak bisa menembus tirai, bahkan masih tetap
terhijab, sehingga si himmah yang melakukan ini, hamba-hamba Allah yang melakukan himmah yang keras ini akan menjadi stres karena apa yang dia inginkan tidak tercapai tujuannya gitu. Ya, itu yang sangat menarik di paragraf tadi yang sudah dibaca. Jadi kita sebagai murid yang mungkin kalau tadi kan yang sodik ya, karena sudah ditentukan oleh Allah, maka kun fayakun. Nah, yang jadi persoalan ini ketika hamba Allah yang sudah kekuatan himmahnya tinggi, kemudian ingin seperti murid sodik, kemudian tidak tercapai, akhirnya dia lemas dalam beribadah, turun karena tidak tercapai tujuannya itu. Nah, ini dalam tasawuf bagaimana nih, Syekhi? Murid seperti ini nih, apakah termasuk berdosa? Ya, ketika tujuannya itu tidak tercapai, kemudian menyalahkan Allah gitu kan ya? Karena dia sudah berusaha sedemikian mungkin, persyaratan-persyaratan apapun sudah dia lakukan, sehingga ada di dalam hatinya suudon ke Allah begitu. Itu bagaimana tuh, Syekhi? Bagaimana itu tadi pertanyaan Pak Ubaidillah, kalau al-muridus sodik sudah fana fil ismi dan fana fil zat, sifatnya seperti itu, tapi kalau misalnya ternyata malah jadi mundur, jadi lemes dan sedih hatinya karena keinginannya tidak terwujud, itu bagaimana itu? Pantesan nggak kedengeran. Udah kedengeran belum? Udah. Saya sekarang kedengeran, Pak. Kedengeran. Dari tadi nggak kedengeran. Oh iya, mic-nya mati. Iya mati. Silakan, Pak. Ya, saya tertarik tadi tuh ya, Pak Teubed. Jadi ada murid yang stres karena salah niat kalau menurut saya sih. Salah niat. Murid yang ditemukan kita sering ada berguru katanya, kemudian dia tersenyum sendiri di jalan, ya itu disebut murid yang stres katanya. karena tidak keunggahan gitu kan, katanya begitu kan. Tapi emang Pak Junul, ada artinya contoh ini bisa juga sih. Ada mahasiswa yang berkeinginan kuat supaya nilainya besar, ternyata dikasih nilainya kecil oleh dosen. Ya. Jadi kan stres Ya. tuh. Ya, jadi kalau dilihat dari pertama bab niat sang murid, ya kan? Jadi ada tiga peran nih, murid, mursyid, dan kehendak Allah, gitu kan? Jadi ketika murid salah niat ketika berguru lah, gitu kan? Emang kalau di tasawuf itu niat itu harus diniatkan atau tidak itu? Ya harus, tadi itu kan ada imah tadi, tekad yang kuat. Nah, maka di awal kitabnya Imam Al-Qasyariyah Ar-Risalah itu, maka ketika dia mau masuk ke dalam sebuah atau masuk ke sebuah jamaah thariqah lah gitu ya, maka di awal itu kan harus ditalkin, diluruskan niat, kemudian kalau di Ar-Risalah itu, maka di Ar-Risalah itu bab pertamanya itu adalah taubat. Taubat itulah yang nanti kemudian
Ya kalau ibarat wadah itu dibersihkan dulu niatnya, keinginannya. Kemudian apa? Disinkronkan, disesuaikan dengan kehendak Allah gitu kan. Jadi bahasanya begini di Quran itu kan qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Jadi di situ kan ada kata istighfar, ada minta ampun. Barang siapa yang mencintaiku, kata Allah, maka Allah akan mencintaimu. Bahasanya kan gitu. Siapa yang mengikutiku, maka dia akan dicintai sama Allah, kuncinya itu. Jadi ada sebab dia mengikuti sesuai yang dianjurkan oleh gurunya, gitu kan? Apa yang diajarkan Allah kemudian dituruti, diikuti, itu awal tekadnya itu. Adapun kemampuan dia belum bisa melaksanakan secara prakteknya, itu disesuaikan kemampuan, artinya niatnya dulu, maka pembersihan diri, ya kan, taubat, istighfar yang banyak, itu awal dari tasawuf. Jadi kalau Pak, saya punya cerita apa namanya? Ini aku matiin. Ya cerita sedikit tentang tadi Pak Syekh Fadil, ada imah itu ya, imah keyakinan yang kuat. Jadi ada seseorang yang melakukan perjalanan jauh. Ya taruhlah dari sini ke Jakarta atau ke Bogor lah. Jadi karena dia punya imah yang kuat ingin sampai ke Jakarta, maka dia persiapkan segala sesuatunya itu dengan dimulai dengan berwudu misalnya kan, mulai dengan berdoa gitu kan. Nah sudah siap, ternyata ya minta keselamatan segala macam lah gitu kan. Ternyata di tengah jalan atau di Tangerang lah, belum nyampe Jakarta ya, terjadilah kecelakaan. Nah, di situ ada rasa, wah saya udah berdoa, udah minta keselamatan, kok ternyata terjadi kecelakaan di Tangerang. Belum nyampe Jakarta. Padahal nah inilah yang membuat kadang ya tadi itu melemahkan keyakinan. Padahal ketika dia kecelakaan di Tangerang itu banyak hikmah yang terjadi sebelum dia nyampai ke Jakarta. Nah, ketika kecelakaan itu mungkin kecelakaan terjadi ya, tapi Allah selamatkan. Datanglah seseorang yang menolong dia. Kecelakaan, tapi ketemu teman lama yang ngasih proyek, misalnya kan gitu. Jadi dengan sebab dia kecelakaan tadi, ketemu teman lama, tiba-tiba teman lama itu datang, nyamperin, pas dilihat, oh temennya gitu kan. Akhirnya nggak ngobrol, akhirnya ngobrol proyek, dikasihlah proyek besar. Kayak sinetron. Ya kan. Nah itulah ketika di awal dia belum ketemu itu, dia mencari dulu nih. Yuk, saya sudah berdoa, sudah niat yang bagus, sudah minta keselamatan, kok tapi terjadi kecelakaan. Nah dia sudah putus asa dulu, dia sudah mengeluh lah, bahasanya seperti itu. Padahal tidak tahu setelah itu justru dia ketemu teman lamanya dan memberikan proyek. Nah ini ketika awal-awal dia kecelakaan itu sudah dulu. Nah inilah kadang ketika si murid dalam perjalanannya menemukan sesuatu hal yang tidak sesuai dengan keinginannya, tadi seperti itu, dia sudah seudon. Nah tadi yang dikatakan Pak Ubed tadi, maka dia ya tadi itu dari awal belum bisa jadi niat. Yang kedua penjelasan, taruhlah misal penjelasan sang guru itu juga harus
mantep gitu loh. Artinya terhadap murid-murid tadi. Ini kadang kan begini, murid belum sampai memahami dengan tuntas apa yang dijelaskan guru, ya kan? Nah, dia menjalankan sesuatu perintah itu tidak tuntas gitu. Nah, inilah kadang yang membuat si murid itu tadi itu apa namanya di jalan ya banyak kendala, banyak ujian, ya akhirnya sudah duluan, ya akhirnya tidak sampai. Inilah banyak yang terjadi di saya punya temen di Bandung ya dulu itu sampai jalan-jalan pakai tasbih gitu zikir aja ya kan orang dianggap stres gila kan gitu dianggap ya kan pakai tasbih gede itu jalan-jalan dari masjid ke masjid pakai sendal apa pakai sendal apa sebelahan gitu kan kadang gitu ya ini karena apa tidak apa sinkronnya penjelasan sang sang guru dengan murid. Ini juga perlu apa pengawasan yang ya ketat ya dari guru terhadap murid gitu. Nah tapi kalau yang saya pahami itu seorang murid itu sudah lintas dimensi ya. Saya kira itulah Pak Ubed. Jadi yang saya pahami itu seperti itu ya. Jadi niat yang kuat dan penjelasan yang lengkap. Gitu. Jadi kalau penjelasan dari guru itu belum dipahami dengan baik, nah dia akan gagal paham. Nah ini yang kadang gagal paham itulah yang membuat si murid itu akhirnya menyimpang gitu. Itu yang membuat banyak stres tuh seperti itu. Ya saya kira itulah Pak Kiai, mungkin Pak Kiai Agus nambahin, saya hanya nimpal cerita aja. Saya sebenarnya ingin jadi mustami aja kali ini. Ya nggak apa-apa, nambahin aja. Itu tadi Tambahin. yang terkait dengan hadis itu ada tambahannya enggak? Sedikit tadi yang pertanyaan Pak Ubed tadi, saya ingat kemarin saya baca kitab Sirajul Talibin itu. Wih, pas berarti. Ada munajat Nabi Musa. Nabi Musa bertanya, "Ai Rabb, ayu khalqika ahabbu ilaika?" Kemudian dijawab oleh Allah, "Man idza akhadtu minhu al-mahbuba salamani." Siapa makhlukmu yang paling engkau cintai? Allah terus kemudian menjawab, adalah orang yang jika aku mengambil darinya sesuatu yang dicintainya, dia tetap berserah diri kepadaku. Kemudian Nabi Musa bertanya lagi, "Fa'ayyu khalqika anta alaihi sakhitun?" Qala, dijawab oleh Allah, "May yastahiruni fil amri fa idza qadaitu lahu sakhita qadai." Siapa makhlukmu yang paling engkau murkai? Allah kemudian menjawab, orang yang meminta petunjukku dalam urusan, lalu ketika aku menetapkan sesuatu untuknya, dia marah terhadap keputusanku. Jadi kalau ya mau nggak mau, kita harus minimal sabar terhadap keputusan yang tidak menyenangkan itu. Kalau lebih hebat lagi ya ridho, karena ada perbedaan antara sabar dengan ridho. Kalau ridho itu menerima tanpa ada disertai rasa kecewa, rasa sakit dan lain sebagainya. Kalau namanya sabar itu masih sebenarnya ada rasa kecewa itu, tetapi ya disabar-sabarkan itu namanya. Kemudian Sabar belum
sabar belum tentu ikhlas ya. belum tentu ridho, tingkatannya lebih tinggi ridho. Kemudian tadi di syarahnya tadi Iqadul Himam itu ada hadis, tapi sebelum itu tadi kita mungkin sering ya membaca hadis qudsi, malam yardo bi qada'i wa qadari fal yalsamis robban siwaya fal yahruj min tahti samai. Waduh, Macam seperti itu kan banyak. Jadi mau nggak mau ya harus menerima. Nanti saya rasa masih berkaitan dengan hikmah setelahnya itu ya. Terus saya ingin mengomentari hadis tentang orang yang telah anak fizat, dia akan dijadikan oleh Allah seperti dirinya, nyanya besar. Jadi ketika Allah itu berfirman kun fayakun, maka orang yang sudah fana fizat akan mempunyai kedudukan seperti itu. Ini bisa kita lihat dalam banyak Suaranya. riwayat, seperti cerita Sunan Bonang ketika dirampok oleh Raden Syahid, belum jadi Sunan Kalijaga itu. Ketika tongkatnya dirampas, kemudian Sunan Bonang menangis. Oleh Raden Syahid dikira nangis itu karena tongkatnya itu kan ada emasnya itu. Dipikir kehilangan emas, menangis. Tapi Sunan Bonang menangis itu karena ketika tongkatnya dirampas, beliau terjatuh nggak sengaja mencabut rumput, sehingga rumput itu tercabut sia-sia. Itu yang ditangisi oleh Sunan Bonang, bukan masalah emas, kata Sunan Bonang. Kalau emas kan itu kan emas, sambil menunjuk pohon, buah pohon aren itu yang seketika itu juga berubah menjadi emas. Jadi mempunyai perkataan yang setara dengan firman Allah kun fayakun. Cerita seperti ini akan banyak kita jumpai di tokoh-tokoh ya sufi ya, terutama yang lain. Ketika mereka ngomong itu langsung terus terjadi apa yang dikehendaki. Kemudian ada hadis yang di bawahnya tadi, faida ahmatuhu kuntu lahu sam'an wa basaran wa yadan wa mu'ayyatan. Yang hadis yang lain yang berkaitan, yang maknanya sama ya, la yazalu abdi itu yataqarraba ila bin nawafil, itu kelanjutannya hampir sama itu. Dan hadis ini kemudian kan digubah oleh Dewa 19 itu. Pak Ubed tahu nggak judulnya? Yang mana tuh? Dewa 19. Yang satu Sudah bukan. samudra. Dengan matamu ku memandang, Oh. telingamu ku mendengar. Nggak hafal saya. Dengan lidahmu aku bicara. Iya. Mantap. Ini ada vokalis di sini nih di antara penonton kita nih, Mas Ade. Gimana lagu tadi, nyanyinya yang bener Mas Ade? Nggak usah yang benar, kan lagu itu ada improvisasi. Ya. Nggak perlu yang benar. sayangnya di layarnya orangnya masih belum bisa nongol. Iya.
Ini sudah ngurus itu TikTok. Tapi Harus upload soalnya empuk produk enak. belum upload produknya, masih belum live ini. Sama saya juga. Satu langkah lagi. Harus segera Pak, nanti saya bisa jadi afiliatornya tuh ke toko A4. Kalau sudah bisa live nanti saya ubah lagi namanya, itu bukan toko. Eh, Ya sementara gitu aja dulu. Jadi Ya. nyanyi syair tadi itu kan sebenarnya ini ya improvisasi apa namanya di hadis qudsi itu ada itu ya. Ya, Jadi- hasil gubahan dari hadis. terkait pertanyaan Pak Ubaidillah tadi itu, saya teringat sama ya penjelasan teman tentang doa Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, yang kita kaitkan dengan hadis Nabi, wabtagi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Itu banyak orang menurut dia yang membedakan antara hasanah dunia dengan hasanah akhirat, nasib dunia dengan nasib akhirat gitu. Jadi ibadah tapi ya misalnya kesenangan duniawi tetap sah dicari, sehingga ada pertentangan antara, ya karena dibedakan lantas ada pertentangan, sekali nyari dunia sekali nyari akhirat, gitu ya, 50-50 deh. Kalau menurut teman saya, kata dia, hasanah dunia itu ya sama dengan hasanah akhirat. Maksudnya sama, hasanah akhirat misalnya dengan membela agama Allah, itu kan dikerjakannya di dunia. Kalau dengan membela agama Allah itu menang, misalnya kalau kasus Palestina jadi merdeka, alhamdulillah. Tapi kalau dengan membela Allah, ya misalnya kondisi Palestina seperti masih sekarang, itu tidak berarti tujuan dari membela Allahnya gagal. Dengan kematian itu justru mendatangkan kehormatan gitu. Sama seperti Imam Hussein di Karbala, dengan kalahnya atau terbunuhnya beliau itu bukan berarti sebagai al-murid as-shodiq gitu, tujuannya tidak tercapai, justru tercapai dengan hal seperti itu gitu, karena menyamakan antara tadi yang kita minta di dunia dengan di akhirat. Kira-kira begitu Pak yang saya bisa komentari Pak Ubed. Ya, ya. Iya, berhubungan dengan qada dan qadar juga ini ya. Artinya tadi yang sudah saya sebutkan itu, ketika Allah menyebutkan nama-nama tokoh yang ada di dalam Al-Quran, itu kan sebagai tokoh percobaan. Jadi statusnya kalau di dunia perfilman ya tokoh-tokoh yang tidak baik, hingga dari pertama dia hidup dalam keadaan kafir dan mati pun ada yang dalam keadaan kafir. Nah, ini yang sangat mengerikan, hidup dalam keadaan mukmin. Nah, ketika dia endingnya yaitu dalam keadaan kafir. Nah, ini nih yang ngeri nih. Oleh karena itu, takdir seperti ini ya memang itu adalah keinginan Allah sendiri gitu ya. Seperti itu. Ya, Pak Jinur ya. Ya, kehendak Allah. Ada kajian Al-Hikam juga Pak Ubed itu di Buya Ar-Razi. Tadi Iya, iya. siang itu saya pas kebetulan mendengarkan itu,
ya di sana penjelasan beliau itu enak lah didengarnya. Jadi ya diantaranya dia mengatakan tentang kisah Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Nabi Musa dan Nabi Khidir sebenarnya sama-sama ya tahu tahu syariat, tahu hakikat. Kemudian yang kedua, orang yang tahu hakikat gitu ya, sudah mengenal Allah benar-benar itu punya adab seperti adabnya Nabi Khidir. Walaupun beliau membunuh anak kecil, melubangi perahu dan mendirikan bangunan itu atas perintah Allah, tapi beliau mengatakannya wa ma fa'altuhu an amri gitu. Aku mengerjakan semua itu bukan karena perintah dari diriku, tapi ya itu kan nggak dilanjutin, tapi itu adalah perintah dari Allah, tapi itu nggak diucapkan oleh Nabi Khidir. Artinya beliau tidak memberikan jawaban dengan kalimat yang positif. Semua ini aku kerjakan karena perintah Allah. Gitu. Kan kalau ngomong seperti itu juga maknanya sama gitu ya. Tapi redaksi yang sopan dari seseorang yang mengenal Allah dengan sebenar-benarnya itu tidak menisbahkan pekerjaannya itu kepada Allah. Meskipun pekerjaannya diperintahkan oleh Allah. Allah. Tadi itu yang saya tangkap dari siang. Ya. Jadi pernah pengajian pertemuan ke berapa itu? Yang bab wahyu itu. Jadi ketika turunnya wahyu, cara turunnya wahyu itu termasuk ke Nabi Khidir itu berupa ilham ya, berarti ya. Allah ilhamkan gitu ya. Bentuk wahyunya gitu. Allah ilhamkan ke kolbu Nabi Khidir gitu ya. Apa langsung? Ya, sepertinya begitu. Apa langsung oleh malaikat gitu, malaikat Jibril? Apa langsung Allah komunikasi di dalam kolbunya dengan Nabi Khidir gitu ya? Nah itu Pak Jenul, memang ada hubungannya nih dengan murid sodik. Jadi kan Nabi Musa ini kuat nih, himmahnya kan mencari Nabi Khidir kemanapun dia berada, ingin menuntut ilmu kepada Nabi Khidir. Ternyata belum apa-apa ya, baru di perjalanan kan ya, belum dikasih ilmu ini dan itu, baru secara jasadiah dengan fi'liyah Nabi Khidir itu, ternyata Nabi Musa tidak kekuatan pemikirannya pun belum bisa ke sana gitu, sehingga antara murid sodik dengan ini Nabi Musa ini termasuk tapi kelanjutnya nggak tahu ya Nabi Musa ketika ya, tapi itu akhirnya sampai ya dijelaskan kan di endingnya, di akhirnya dijelaskan kan kenapa perahu dibolongi kan ya, endingnya kan dijelaskan hakikatnya. Gitu, itu kan hanya sebagai tidak kuat kan, Nabi Musa tidak kuat kan. Oh iya, tidak kuat. Tapi endingnya diceritakan hakikatnya. Gitu. Artinya itu sudah qadha kan. Iya. Qadha dari Allah, kullu syai'in bi qada'in wa qadarin tuh tadi tuh hadisnya ya. Allah sudah punya skenario ya. Skenario, padahal itu tingkatannya nabi kan. Iya. Walaupun himanya kencang, kuat gitu kan, luar biasa, tapi Nabi Musa tidak berhasil sebetulnya kalau melihat dari cobaan-cobaan yang tes-tesan ya, tes-tesan yang dipraktekkan oleh Nabi Khidir gitu kan.
Nih Pak Ubed, kalau saya punya pertanyaan seperti ini. Saya baca riwayat bahwa Imam Husain itu sudah mengetahui bahwa beliau akan meninggal di Karbala karena ada keterangan Nabi mencium mulutnya Imam Hasan ketika beliau lahir dan mencium lehernya Imam Husain. Kemudian Iya. ditanya mengapa, karena nanti cucuku Hasan akan meninggal karena diracun dan Husain akan meninggal karena dipancung. Ya Allah. Dan ya itu saya menambahkan membayangkan bahwa itu kemungkinan besar akan terjadi di Karbala lah, walaupun ya karena perhitungan jumlah pasukan kalah, tapi beliau tetap berangkat gitu. Nah, itu jadi ditafsirkan bahwa Imam Husain tetap berangkat ke Karbala, menyiapkan diri dan keluarga serta pasukannya untuk berperang, walaupun sudah tahu hasilnya, adalah karena menuruti syariat yang ditetapkan Allah bagi beliau pada saat itu gitu. Bahwa beliau ya dengan pengetahuannya, pengetahuan syariat, pengetahuan irfani dan sebagainya, menyimpulkan bahwa yang menjadi taklif saya saat ini bukannya mencari tempat bersembunyi, misalnya dari Mekah gitu kan, setelah Yazid diangkat jadi khalifah, bisa saja mengungsi ke India, lantas ke Indonesia, mungkin jauh dari kejaran pasukan Yazid gitu, dengan rencana nanti kalau sudah kuat saya balik lagi untuk menjadi khalifah. Itu bukan taklifnya. Taklifnya adalah untuk tetap bertahan di Karbala gitu. Jadi walaupun sudah mengetahui hakikatnya akan meninggal, tapi mengetahui juga bahwa taklif secara syar'i adalah bertahan di medan perang. Gimana kira-kira tanggapan para masyayikh nih? Ya, Ya, Pak Dokter Agus, silakan. Yang seperti itu tidak hanya dialami oleh Sayyidina Husain, Sayyidina Utsman itu juga kan sudah ditawarkan agar apa itu mengerahkan banyak penjaga karena ada sekelompok orang yang akan membunuh itu. Tapi Sayyidina Utsman bilang enggak, saya tadi sudah dibilang, dibisiki oleh Rasulullah, nanti kamu sore nanti berbuka puasa denganku. Artinya itu ya akan meninggal gitu, ketemu nanti kumpul bareng Rasulullah. Al-Hallaj ketika di penjara sebelum dieksekusi itu juga dengan mengisyaratkan jari telunjuknya, pintu penjara itu terbuka dan tawanan yang lain itu melarikan diri. Al-Hallaj enggak, karena dia juga tahu jalan hidupnya. Dia tahu akan mati di tiang gantungan di Pancung itu. Dan dia pesan kepada muridnya, nanti kalau abu jenazahku dibuang di sungai Tigris dan sungai itu akan meluap, lemparkan jubahku. Jadi mereka itu ya sudah tahu jalan hidupnya dan ridho, sehingga tidak ada rasa kecewa, tidak ada penolakan. Saya juga pernah baca itu ketika mau berangkat ke Karbala, Sayyidina Husain, banyak para sahabat itu yang mencegah jangan berangkat gitu. Bahkan di riwayat itu malaikat Jibril turun juga nawarin, jika tidak mau mati syahid nggak apa-apa, jika nggak mau berangkat ini nggak apa-apa, nggak, istilahnya ini bukan apa, tidak dianggap membangkang atau dianggap berdosa gitu ya. Sempat ada tawaran dari malaikat Jibril, kalau nggak mau berangkat juga nggak apa-apa.
Tapi ya Sayyidina Husain sudah tahu jalan hidupnya akan menjadi Syahid. dalam tanda kutip tumbal ya, yang ketika kalau kita kaitkan dengan ayat Al-Quran itu loh, gimana ayatnya itu, maka akan kami ganti dengan sembelihan yang agung loh. Kalau Nabi Ismail diganti domba, domba itu ya bukan sembelihan agung, banyak lebih agung dari domba. Sapi kan lebih besar. Tapi ketika yang dimaksud adalah Sayyidina Ali disembelih, itu ya benar-benar sembelihan yang agung memang itu. Ya paling tidak saya menjumpai ada semacam pola yang sama, mereka sudah tahu jalan lewatnya seperti itu. Kenapa Nabi misalnya nggak berdoa, ya Allah selamatkan cucu saya ketika kan juga memberi informasi itu kan. Nabi juga sudah ridho dengan ketetapan Allah. Kalau Nabi mau doa, ya menurut saya pasti dikabulkan. Iya, iya, iya. Ya, Ya, berarti itu aja. berarti tadi itu ya Al-Halas itu karena dia sudah mengetahui takdirnya, bisa nggak disebut dengan tadi itu apa fana, tadi itu ada fana ismi dan fana fizat. Nafizat berarti lebur itu ya, lebur fana fizat itu lebur kan saja lebur ya. Kalau bahasa meninggalin kaula Gusti itu ya Al-Halas. Nah maka ketika dia sudah fana zat ya maka segala sesuatunya itu ya Allah gitu. Jadi Allah sudah mengetahui takdir setiap makhluknya. Nah maka ketika dia ridho dengan takdir yang sudah ditetapkan Allah tadi, ya masuklah ke dalam golongannya, dalam kecintaan Allah. Jadi kalau Pak Ubed ya artinya walaupun punya hima ya, cita-cita yang kuat sekalipun tadi itu ya, takdirnya sudah ada, Allah yang mengetahui. Betul. Jangan dipaksa-paksa takdirnya. Ya tadi itu pakai ayat itu, kalau kita memang ridho mengambil apa yang sudah ditetapkan Allah, maka akan menimbulkan apa ketenangan ya gitu ya, ketenangan ya. Cuman kan yang sulit kan karena kita belum tahu takdir kedepannya ya, sebagaimana seperti Al-Halas, maka kita masih mengandai-andai gitu kan. Ya, terima kasih bagi yang sudah hadir, baik yang di layar tidak kelihatan ataupun yang kelihatan. Terima kasih sudah bergabung dalam pengajian kitab Iqadul Himam. Kitab ini perlu rujukan para ulama-ulama sufi yang luar biasa. Sebetulnya kita malu nih di kitab Iqadul ya, karena tingkatannya bukan tingkatan kita. Ya, terima kasih. Baik, sudah 10 kurang 10 menit. Jadi sampai di sini saja kajiannya.